Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Agung dengan NPM 20101311110088 dari kelas 5C Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Negeri Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan membahas tentang pelaksanaan khutbah di masyarakat, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Taufik Mustafa, SPDI, MPDI. Nah, pokok bahasan yang akan dibahas dari materi pelaksanaan khutbah di masyarakat yaitu ada memahami pelaksanaan khutbah yang terdiri dari pengertian khutbah dan sebab-sebab melakukan khutbah, dan juga ada ketentuan khutbah yang terdiri dari syarat-syarat khutbah, rukun khutbah, dan macam-macam khutbah. Pengertian khutbah. Menurut bahasa, khutbah berasal dari bahasa Arab, yakni khotoba, yakhtubu, dan khutbatan, yang artinya berbicara, ceramah nasihat, atau berpidato. Sedangkan menurut istilah, khutbah artinya berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada sebab-sebab melakukan khutbah. Bagi umat Islam, khutbah dilakukan karena ada beberapa sebab. Nah, di antaranya yang pertama merupakan rangkaian dari ibadah tertentu seperti sholat khutbah Jumat. Kemudian yang kedua, adanya fenomena alam tertentu seperti terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Dan yang ketiga, perlunya pembekalan atau pendalaman dalam pelaksanaan jenis ibadah tertentu seperti khutbah nikah. Selanjutnya, syarat-syarat khutbah. Ada beberapa syarat khutbah yang perlu dipenuhi sehingga khutbah menjadi sah dan dapat berjalan dengan baik. Syarat-syarat tersebut mencakup dua hal, yaitu yang pertama syarat khotib dan yang kedua syarat materi khutbah. Yang pertama syarat khotib diantaranya seorang laki-laki yang baligh, berakal dan sehat, menutup aurat dengan pakaian yang rapi, melakukannya dengan berdiri, suci dari hadas dan najis, duduk di antara dua khutbah apabila khutbah dilakukan dua kali, mengetahui tentang syarat, rukun, dan sunnah khutbah, melakukan rukun khutbah secara berurutan. Kemudian syarat yang kedua yaitu syarat materi khutbah. Di antaranya, materi khutbah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Materi khutbah mengajak dan mendorong umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi khutbah sesuai dengan perkembangan zaman. Dan materi khutbah tidak mengandung unsur hasutan kelompok. Rukun khutbah. Rukun khutbah artinya sesuatu yang harus dilakukan secara urut oleh seorang khatib yang sedang berkhutbah. Apabila seorang khatib dalam melakukan khutbah tidak melakukan rukun khutbah secara urut, maka khutbah tersebut batal atau tidak sah. Dan apabila keberadaan khutbah menjadi syarat sah ibadah atau sholat, maka ibadah atau sholat tersebut berakibat tidak sah. Adapun yang menjadi rukun khutbah adalah yang pertama, membaca hamdalah. Yang kedua, membaca dua kalimat syahadat. Yang ketiga, membaca sholawat Nabi. Yang keempat, membaca Al-Quran. Yang kelima, pesan takwa. Dan yang terakhir, yang keenam, membaca doa. Nah, kemudian ada macam-macam khutbah. Apabila dilihat dari keterkaitan dengan ibadah, khutbah dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada khutbah Jumat. Khutbah Jumat artinya khutbah yang dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Khutbah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan, baik ketentuan sebagai khatib, ketentuan khutbah, maupun ketentuan waktu dalam berkhutbah. Yang kedua ada khutbah Idain. Khutbah Idain adalah khutbah yang dilakukan pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Kurban, atau biasa disebut Hari Raya Idul Adha.
Kemudian yang ketiga ada khutbah lainnya. Selain khutbah Jumat dan khutbah Idain, ada khutbah lain, yaitu khutbah setelah sholat istisqa dan khutbah setelah selesai melakukan akad nikah. Khutbah ini hukumnya sunnah, sehingga tidak mengikat dan menentukan keabsahan jenis ibadah tertentu. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai pelaksanaan khutbah di masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.